Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, baik sakit karena corona atau sakit pada umumnya, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, melanjutkan apa yang pernah kita baca tafsir daripada surah Al-Fatihah dengan menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Saya akan bacakan. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qira'ah sab'ah ala dhammid dal fi qawlihi ta'ala alhamdulillah wa huwa mubtada'un wa khabarun. Artinya kurang lebih al-qira'ah sab'ah maksudnya menurut ilmu qira'ah yang 7, yaitu dengan kita membacanya mendhamahkan huruf dal. Alhamdulillah. Kenapa beliau menyebut al-qira'ah sab'ah? Sebab qira'at itu banyak, tapi yang mutawatir, yang diterima kira-kira itu ada 7. Siapa sebetulnya yang memperkenalkan 7 ini di awal-awal? Jadi kalau kita tahu semua bahwa Al-Quran itu kan dari awal itu lebih pada simak pendengaran, hafalan. Maka dari satu generasi ke generasi berikutnya, ada dari satu orang ke orang berikutnya itu, setelah dari Rasulullah SAW itu berdasarkan pendengaran. Kemudian ada seorang ulama namanya Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid menulis, ini orang yang pertama kali menulis buku namanya Al-Kitab fil Qira'ah, buku tentang qiraat. Jadi beliau menegaskan ada 7 qiraat yang kata beliau ini qiraat ini yang mutawatir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan-bacaan yang diterima oleh para ulama. Jadi Imam Ibnu Mujahid ini bukan generasi sahabat. Beliau lahir sudah di generasi tabi'in, bahkan tabi'it tabi'in, bukan di generasi sahabat. Pernah saya sampaikan kalau para ulama itu, para ulama fikih itu umumnya di generasi tabi'it tabi'in. Jadi setelah Rasulullah, kemudian para sahabat, tentu saja para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian apa? Tabi'it tabi'in. Contohnya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau lahir tahun 90 Hijriah. Orang kalau lahir tahun 90 Hijriah mesti tidak ketemu Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Jadi jelas tidak bertemu Nabi. Kita kira-kira bertemu sahabat Nabi tidak yang lahir tahun 90? Juga tidak. Apalagi Imam Abu Hanifah, ini ulama fikih paling tua nih dari 4 madhab. Imam Abu Hanifah lahirnya di Kufah.
bukan di Madinah, jauh sekali, tahun 90 Hijriah. Kemudian meninggal tahun 150 Hijriah. Di tahun Imam Abu Hanifah meninggal, lahir Imam Syafi'i di Palestina tahun 150 Hijriah. Jadi baik Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah tidak bertemu apa? Tidak bertemu Nabi. Kemudian tidak bertemu para sahabat Nabi. Kira-kira bertemu tabi'in tidak? Yang lahir tahun 90 itu. Katakanlah bertemu, maka beliau itu kategorinya tabi'in, karena lahir di tahun 90. Nah, orang yang lahir seperti itu, di lahir tahun 90 itu, memperkenalkanlah kemudian ilmu fikih, cara bermanhaj kita, cara bermetodologi kita. Tapi ilmu qiraat belum ditulis. Al-Qur'annya sudah mulai dibukukan, tapi ilmunya belum ditulis jadi satu apa? Jadi satu buku. Nah, orang yang pertama memperkenalkan ilmu secara qiraah itu namanya Imam Ibnu Mujahid. Beliaulah yang memperkenalkan. Dicatatlah oleh beliau ada 7 qiraah. Dasarnya dari mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad unzilal Qur'ana ala sab'ati ahrufin. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an atas 7 huruf. Nah, sehingga sebagian menafsirkan 7 qiraat. Walaupun sebenarnya ada qiraat-qiraat lain. Maka disebut oleh Imam Ibnu Katsir di sini al-qiraa'ah sab'ah ala dhammid dal. Dalam qiraat yang 7 itu mendomahkan huruf dal. Ternyata ada lagi yang membaca berbeda. Nah, disebutkan di sini. Wa ruwiya an Sufyan ibnu Uyainah. Wa ruwiya an Sufyan ibnu Uyainah wa Ru'bah ibnu al-Ijaz annahuma qala alhamdulillah. Ada riwayat katanya dari Sufyan ibnu Uyainah dan Ru'bah ibnu al-Ijaz, keduanya membaca dengan memfathahkan huruf apa? Huruf dal. Nah, kita biasanya sih kalau ada acara, selesai acara penutupan langsung kita bilang mari sama-sama kita tutup dengan hamdallah. Nah, ini kalau ini dalam bahasa Indonesia terus saja, tapi kalau dalam bahasa Arab atau dalam membaca Al-Qur'an ada yang membaca dengan alhamdulillah, tetapi qiraat ini kata beliau, qiraat ini syadz. Apa syadz artinya? Syadz itu menyendiri. Nah, qiraat yang syadz tidak diambil. Karena tadi yang sudah 7 qiraat itu membacanya dengan apa? Dengan huruf dal yang kemudian didomahkan alhamdulillah. Kemudian disebutkan lebih jauh di sini alhamdulillahi rabbil alamin ar-rabb huwal malikul mutasarrif wa yutlaq fil lughah ala sayyid wa ala al-mutasarrif lil islahi wa kulla dhalika sahihun fi haqqillahi ta'ala wa la yusta'mal ar-rabb li ghairillah bal bil idhafah naqul rabbud dar rabbu kada dan seterusnya. Kata rabb ini yang kemudian diidhafahkan dengan al-alamin, yutlaq fil lughah ala sayyid. Secara bahasa rabb itu artinya sayyid. Apa sayyid? Tuan. Wa alal mutasarrif lil islah wa kullu dzalika sahihun. Baik di mutasarrif apa sayyid atau mutasarrif yang berkehendak, yang memiliki semua kemampuan, wa kullu dzalika sahihun, dibaca dimaknakan sebagai sayyid atau mutasarrif itu wa kullu dzalika sahihun. Semua itu kata beliau benar fi haqqillahi ta'ala, dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ini sering, Ustaz, bagaimana kalau ada yang membaca
doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Yang tidak boleh itu tadi kata Rabbnya, Rabb, karena Rabb itu hanya punya makna adalah Tuhan. Maka Rabb itu bisa kita katakan bi Rabbil Ka'bah. Maka waktu Mekah diserang oleh pasukan Quraisy, pasukan apa namanya, Ababil, dari mana, dari Yaman, pasukan gajah diselamatkan oleh burung-burung apa, Ababil. Apa kata Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, waktu pasukan itu mendekat, saya tidak takut soal Ka'bah, sebab Rabbul Ka'bah yang akan menjaganya. Rabbul Ka'bah yang akan terus menjaganya, bukan orang-orang Quraisy yang akan menjaganya. Maka orang Arab sering bersumpah atau sering mengatakan bi Rabbil Ka'bah. Nah, ini kata Rabb ini dengan apa? Dengan Tuhannya, dengan Tuhan pemilik Ka'bah, bi Rabbil Ka'bah. Saya tidak takut gitu. Dan ternyata benar, kita tahu semua dalam kisah Ababil itu atau dalam surah Al-Fil itu apa? Dihancurkan itu pasukan dari Yaman itu. Dengan hanya apa? Dengan hanya tarmihim bihijaratin min sin. Apa maknanya al-alamin di sini? Ditafsirkan oleh beliau, al-alamin jam'un alam wa huwa kullu mawjudun siwallahu subhanahu wa ta'ala. Al-alamin yaitu kata jamak dari alam. Maksudnya ini kalau kita sering sekarang sebutnya apa? Galaksi Bima Sakti, semuanya, universe, bukan cuma satu tata surya, seluruhnya. Maka dalam ajaran akidah Asy'ariyah kita mengenal sifat 20 itu wujud apa? Wujud, kidam, maka apa maksudnya kidam? Kidam itu maha terdahulu, sebelum semua alam semesta ini ada. Nah, kalau kita kembalikan ke tadi yang saya ceritakan, imam fikih itu lahir di generasi apa? Generasi tabi'in, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Lalu lahir generasi ulama berikutnya, ulama akidah. Yang pertama itu Imam Abu Mahmud Al-Asy'ari. Imam Abu Mahmud Al-Asy'ari ini cicitnya sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Maka beliau mengembangkan ilmu akidah, mengajarkan menulis yang kita kenal antara lain di Indonesia ini apa? Sifat apa? Sifat 20, ajaran tentang sifat 20. Di zaman Nabi dibahas tidak sifat 20? Ya tidak memang. Kenapa tidak dibahas? Seperti fikih juga tidak dibahas di zaman Nabi. Ada yang namanya wajib, makruh, haram, tidak disebutkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah misalnya mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nabi tidak mengatakan salat diwajibkan. Baru dikembangkan oleh para ulama, kalau di Al-Qur'an sifatnya perintah, kemudian diperintahkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara hukum dia namanya apa? Wajib. Lalu didefinisikan oleh ulama, oleh Imam Syafi'i, wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Nah, itu generasi ulama fikih. Baru berkembang generasi ulama apa? Ulama akidah itu belakangan. Imam Abu Mahmud Al-Asy'ari lahir tahun 200-an Hijriah. Lalu kenapa beliau memperkenalkan sifat 20 itu wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi? Karena orang-orang Islam di zaman itu mulai belajar filsafat.
buku-buku filsafat mulai diterjemahkan oleh Al-Kindi namanya. Mulai Tuhan itu didiskusikan, Tuhan sebagai sesuatu yang sangat abstrak didiskusikan, sehingga oleh beliau disederhanakan. Tuhan itu, zat Allah itu wujud, pasti ada, kidam, sangat terdahulu, baqa, apa? Kekal, yang kita hafal itu. Maka Nahdlatul Ulama mengambil jalur atau berijtihad. Dalam Nahdlatul Ulama itu akidahnya mengikuti apa? Asy'ari, fikihnya mengikuti apa? Syafi'i, sufinya atau tasawufnya mengikuti Naksabandi. Itu lahirlah kemudian di Indonesia ini gerakan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah tidak mau begitu. Muhammadiyah mengatakan secara akidah atau secara fikih, bahkan secara tasawuf, berbeda dengan cara yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Misalnya bahkan Muhammadiyah itu membentuk majelis namanya majelis tarjih. Apa maksudnya majelis tarjih? Majelis tarjih maksudnya memilih di antara semua pendapat-pendapat itu, baik pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i, kemudian fikih akidahnya juga dipilih pendapatnya, dipilih yang paling kuat menurut Muhammadiyah. Maka jadilah majelis tarjih, artinya majelis yang berpikir untuk mengambil yang paling kuat dalilnya yang mana. Maka Muhammadiyah itu misalnya tata cara salatnya tidak terikat dalam satu madhab, tidak terikat dalam satu madhab. Kalau Nahdlatul Ulama memilih seperti itu. Jadi kata alamin itu yang tadi saya katakan atau ditafsirkan di sini, alam semesta itu kemudian dijelaskan secara akidah oleh siapa? Oleh Imam Abu Mahmud al-Asy'ari adalah apa? Wujud qidam. Allah Maha Qidam. Allah Maha Qidam itu sebelum semua alam semesta ini diciptakan Rabbul Alamin, maka Allah lah yang maha memiliki semua alam semesta ini. Ini penting nih. Kenapa? Karena orang modern sekalipun, apalagi banyak ilmuwan, termasuk saya pernah mungkin sampaikan, orang seperti Stephen Hawking itu tidak percaya yang menurut dia alam semesta ini memuai terus dan tidak ada penciptanya. Kalau menggunakan teori Big Bang teori, maka Big Bang teori alam semesta ini jadi satu gumpalan kemudian meledak, ledakannya menjadi alam semesta yang sekarang kita. Nah, itu disederhanakan oleh tadi siapa? Oleh Imam Abu Mahmud al-Asy'ari, maka jadilah sifat 20 yang kita pelajari. Di zaman Imam Abu Mahmud al-Asy'ari dikenalkanlah istilahnya, namanya apa? Ilmu tauhid. Maka dulu kami di pesantren itu, terutama waktu SD itu, waktu madrasah itu, pelajarannya namanya ilmu tauhid. Belakangan lahir lagi imam berikutnya namanya Imam Maturidi. Berkembang pemikiran akidahnya. Diikuti di mana? Ternyata tidak diikuti oleh ulama yang dari Nusantara ini. Diikuti oleh para ulama yang ada di wilayah Turki, yang ada di wilayah Pakistan, di India, Bangladesh, kemudian di wilayah-wilayah bekas jajahan Rusia atau Asia Tengah. Maka daerah sana itu mengikuti, bermadhab atau mengikut cara akidahnya itu mengikut kepada Imam Maturidi. Agar Pakistan itu misalnya, negara itu secara umum rakyatnya berakidah mengikuti apa? Maturidiyah. Fikihnya tidak mengikuti Imam Syafi'i, fikihnya mengikut Imam Abu Hanifah. Kemudian
tasawufnya juga tidak ikut Naksabandiyah, berbeda lagi. Di Saudi Arabia secara umum mengikut secara fikih kepada Imam Hambali, atau maka jadilah Imam Ahmad ibnu Hambal. Fikihnya, akidahnya mengikut kepada siapa? Mengikut sekarang nih yang modern, kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita kenal dengan apa? Wahabiyah. Kullu hadhihi, semua ini adalah masuk dalam kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Yang tidak ahlu sunnah itu Syiah, karena sejak awal mereka mendiskreditkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kelompok Syiah ada yang sangat keras, sedemikian kerasnya cara membaca Al-Fatihahnya pun berbeda. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, ternyata di mereka ada yang membaca ursyuduna siratal mustaqim. Cara sholatnya pun berbeda karena tidak mengikuti fikih yang kita miliki 4 itu. Di mana berbedanya? Kalau sholat Jumat misalnya, seluruh bacaan sholat dibaca oleh imam secara keras, ruku, sujud, i'tidal, kemudian tahiyat, semua dibaca oleh imam. Makmum hanya mengikut saja, karena mereka tidak mengikuti 4 madhab. Dan yang lebih fundamental tentu saja tentang syahadatnya mereka. Kita syahadatnya sudah tegas, mereka ada syahadat yang menambahkan dengan apa? Wa asyhadu anna aliyan waliyullah, dan aku bersaksi bahwasanya Ali wali Allah. Bahkan ada kelompok yang sangat keras syahadatnya menambahkan naudzubillah tsumma naudzubillah dengan mengatakan aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar dan Umar di neraka. Itu dalam syahadat. Jadi Rabbul Alamin ini, kata Rabbnya itu berarti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Al-alaminnya adalah alam semesta. Alam semesta itu sudah dicipta, tidak sedia kala ada, tetapi diciptakan Allah, karena Allah maha kidam, maha terdahulu. Sebelum seluruh alam semesta jagat raya ini ada, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Maka ada yang menafsirkan lebih jauh di sini, dikatakan oleh Ibnu Katsir, wa qala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi ibn Anas an Abi al-Aliyah fi qawlihi ta'ala Rabbul Alamin, qala al-insu al-alam wal jin, dan seterusnya, wa masih wa dzalika 18,000 atau 14,000 alam kulluha al-malaika al-ardi wal, dan seterusnya kata beliau, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada Rabbul Alamin, bagian daripada al-alamin itu. Kemudian Allah firmankan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim bagian daripada Asmaul Asmaul Husna. Riwayatnya itu kan, kalau soal Asmaul Husna ini, ketika ada seorang sahabat, orang Baduy, tidak membaca doa panjang, dia cuma bilang ya Rahman ya Rahim, nggak ada doa lain, ya Tawwab. Kemudian diejek oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata orang kafir Quraisy, bukankah itu Rasul kalian Muhammad mengajarkan pada kalian bahwa Tuhan kalian itu satu, tapi kenapa masih kalian panggil Ar-Rahman Ar-Rahim? Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah ada nama-nama yang indah,
fad'uhu biha, boleh kalian berdoa dengan nama-nama yang indah itu. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu yafalun, dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak percaya dengan nama-nama Allah yang indah itu, abaikanlah. Sayajzauna ma kanu yafalun, niscaya mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini dalam doa ini maka boleh kita itu doa itu ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Ghaffar dan seterusnya. Karena bahkan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu memiliki 100 nama kurang satu. Faman ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, melaksanakannya, ahsaha dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Maka salah satu asmaul husna yang pertama tentu saja Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, kata beliau, taqaddama al-kalam alaihi fil basmalah, kata beliau, sudah saya bahas ketika saya membahas basmalah. Kemudian tidak perlu lagi al-i'adah diulang, tapi kata dia wa qala al-Qurtubi innama wasafa nafsuhu birrahmanir rahim ba'da qawlihi rabbil alamin liyakuna min babi qarnin targhib ba'da tarhib. Kata beliau, beliau mengutip pendapat Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ini penafsir juga, seorang mufassir yang lebih dulu daripada Imam Ibnu Katsir. Qala al-Qurtubi, telah berkata Imam Qurtubi, innama wasafa nafsuhu birrahman, sesungguhnya Allah mensifatkan dirinya, zatnya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ba'da qaulihi rabbil alamin, setelah firman-Nya rabbil alamin, liyakuna min babi qarnin targhib ba'da tarhib, untuk menjadi bab peringatan atau targhib, pemberi semangat, targhib ba'da tarhib, setelah memberi peringatan. Ini dalam bahasa Arab ada tarhib, ada kalau pakai H besar, ada apa? Ada tarhib, ada targhib. Jangan tukar nih. Kalau kita menyambut Ramadan namanya apa? Tarhib, tarhib Ramadan. Itu haknya hak kecil. Makanya kita bilang marhaban. Tarhib di situ maksudnya menyambut selamat datang bulan Ramadan. Maka kalau ada orang lagi baca apa namanya Al-Barjanji, dia membaca apa? Marhaban. Di kampung suka dibilang marhabanan, karena di sana ada lafaz atau ada bagian syair yang menceritakan marhaban. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, itu kan ketika Rasulullah mulai sampai ke Madinah, disambut dengan nasyid tala'al badru alaina, itu namanya marhabanan. Tapi kalau tarhib itu menakutkan, pakai H besar. Nah, di sini kata Imam Al-Qurtubi, Rabbul Alamin itu tarhib, peringatan buat kita semua bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa. Tarhib. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim targhib, memberi semangat kepada kita semua bahwa Allah itu maha Rahman, maha apa? Maha Rahim. Kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, apa bedanya Rahman dengan Rahim? Rahman itu sesuatu yang diberikan kepada seluruh makhluk, tapi Rahim kepada yang beriman saja. Maka beliau kemudian mengatakan, Ibn Al-Qayyim mengatakan, ma aglaqallahu ala abdin baban bihikmatihi illa waqad fatahallahu lahu babaini birahmatihi. Tidaklah Allah menutup satu pintu rezeki kepada seorang hamba dengan semua pertimbangan hikmahnya. Allah Maha tahu. Kecuali, kata beliau, Allah sudah menyiapkan dua pintu rezeki lainnya
dengan sebab sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sering mengatakan, barangkali dengan asbab corona ini kita ada kesulitan hidup, tapi yakinlah bahwa Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ternyata di balik corona ini ada hikmahnya. Ternyata kita sulit misalnya kemana-mana, ternyata ada hikmahnya. Ternyata setahun berlalu corona, alhamdulillah nafkah kebutuhan lahir kita masih terpenuhi, padahal kita sudah mengurangi keluar kemana-mana. Ini Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qara'a as-sab'a wal jumhur bitasdidil ya. Ini bacaan qiraat as-sab'ah lagi, tadi yang sudah saya sampaikan tentang qiraat as-sab'ah itu bitasdidil ya, dengan mentasdidkan huruf ya. Iyyaka na'budu. Apa bedanya na'budu iyyaka atau iyyaka na'budu dari sisi bahasa? Kalau dikatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Tapi kalau dibalik na'budu iyyaka, kami menyembah kepada engkau, bisa kepada yang lain. Maka ayatnya turun iyyaka na'budu, hanya menafikan yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Tasdidil ya, qira'at sab'a bitasdidil ya min iyyaka. Ada lagi yang membaca wa qara'a amar dan seterusnya dengan mengkasrahkan, dengan meringankan bitakhfifiha. Jadi dia membaca iyyaka tanpa tasdid. Nah, ini katanya bacaan seperti ini, kata Imam Ibnu Katsir, qira'ah sadah mardudah, qiraat yang dia menyimpang dan wajib ditolak. Lianna iya, kalau tanpa tasdid, maknahu dau'us syams, berarti maknanya cahaya matahari. Maka bacaan itu wajib ditolak. Ustadz, kenapa baru ada kenapa bukankah ada tasdidnya? Kenapa dia baca tanpa tasdid? Nah, ini balik kepada abad ke-6 kalau tidak salah, ada seorang ulama namanya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, yang memperkenalkan tanda baca. Jadi tanda baca itu belakangan lagi. Ada tasdid, ada fathah, ada dhammah, itu lebih belakangan lagi. Itu diperkenalkan oleh saya lupa, Allahumma salli Al-Farahidi, Abu Abdurrahman Al-Farahidi. Abu Abdurrahman Al-Farahidi memperkenalkan tanda baca. Di zaman sahabat Nabi belum ada tanda baca. Di zaman para sahabat, para tabi'in tidak ada tanda baca. Maka ada yang membacanya, tadi saya katakan tanpa tasdid, karena memang tidak ada tanda baca ketika itu. Tapi qiraat itu, kata Imam Ibnu Katsir, qiraat syadzah, qiraat yang menyimpang, mardudah, dia harus ditolak karena tidak sesuai dengan maknanya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin, ini terlewat Maliki yaumiddin. Sebelum kepada nasta'in ini saya jelaskan tentang ad-din. Kita bacanya kan dal ya nun. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ad-din itu ada dua makna. Kalau dibaca dinun artinya agama, kalau dibaca dainun hurufnya sama, dal ya nun. Kalau dibaca dainun artinya hutang. Di ayat lain Allah juga sering menyebutkan kiamat itu hari apa? Yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itu hari? Hari agama. Ada yang menafsirkannya sebagai hari hutang. Apa maksudnya hari hutang? Karena pada hari itu Allah membalas semua amal-amal kita nih. Kita di dunia ini semua ibadah-ibadah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim Asmaul Husna, Maliki Yaumiddin menegaskan kekuasaan Allah tentang hari kiamat. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bentuk bentuk afirmasi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala na'budu, kita menyembah, wa nasta'in, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, qira'atul jumhur bis-shad wa qira'at syarrat wa quri'a razi dan seterusnya. Wal farawiyah lughatun bani udrah wa bani kilab lama taqaddama thana' alal mas'ul tabaraka wa ta'ala nasaban dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim li'annahu anjaha lil hajah wa anjaha lil ijabah. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, anjaha lil hajah, ini menunjukkan kebutuhan kita yang maha dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada arsyadallahu ilaihi li'annahu al-akmal wa qad yakunu su'al bil akhbar anil halis sa'il wa ihtiyajihi dan seterusnya. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ihdinas siratal mustaqim wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi al-aqwal sahihatun wa hiya mutalazimatun fa inna man ittaba'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibtada bil ladina man ba'd. Jadi sekali lagi hutang ini bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan muamalah amalur rajulun mu'allaqun bidainihi, amal-amal seseorang itu masih menggantung karena asbab hutangnya. Allahu a'lam. Silahkan yang lain. Fadhal. Mengenai punten. Ya. Ini penjelasannya panjang soal basmalahnya. Bahwa basmalah atau bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Quran, itu pasti. Dari mana? Sebab ada surat yang ditulis oleh siapa? Nabi Sulaiman kepada siapa? Kepada Bilqis, diawali dengan apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini datangnya surat ini dari Sulaiman dan dengan bismillahirrahmanirrahim. Syekh Sudais kalau baca Al-Fatihah kita tidak dengar membaca apa? Kita tidak dengarnya membaca basmalah. Tapi sebenarnya beliau membaca tidak? Beliau membaca. Cuman tidak zahar, tidak keras, karena bagian daripada Al-Quran. Jadi langsung maka membacanya, tidak membaca Al-Fatihahnya karena bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, tapi bagian daripada Al-Quran. Maka langsung kita dengar beliau bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada basmalahnya. Lalu kenapa masih ada ini, kalau di kita nih terutama di masyarakat secara umum Al-Fatihah pakai bismillah. Oke, baik, bagian dari Al-Fatihah. Tapi ayat surah berikutnya dia baca surah, misalnya baca surah At-Takwir, dia mulai lagi dengan bismillah. Di rakaat setelah Al-Fatihah kan tetap baca bismillah lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat. Dia tidak langsung takwir. Nah, ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kullu amalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzamu. Setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa ajzam, maka dia amal itu menjadi berkurang nilainya, menjadi tidak sempurna nilainya. Maka di kalangan terutama Nahdiyin dalam fikih-fikih madhab yang diikutinya itu, setelah membaca Al-Fatihah
kemudian baca surah. Di surahnya itu juga dimulai dengan apa? Dengan bismillah. Itu selain bahwa bismillah itu bagian daripada Al-Quran, sebab ada dalam apa? Surat Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Tapi ada yang tidak membacanya, sekali lagi tidak membacanya karena meyakininya tadi Al-Fatihah itu seperti Syekh Sudais itu atau para ulama lain tidak atau bukan menjadi bagian daripada Al-Fatihah. Maka kita langsung mendengar langsung kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Khusus di surah apa? Di surah apa? Yang tanpa basmalah, Bara'ah ya, atau disebut juga At-Taubah. Tanpa apa? Tanpa basmalah. Khusus di surah itu karena itu kaitannya dengan orang-orang kafir yang memiliki permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim, karena kita sedang terbebas dengan perilaku orang-orang kafir. Maka di surah itu tidak dimulai atau tidak disambung dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah a'lam bishawab. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Fadhal jika ada lagi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya lanjutkan sedikit. Jadi kalau dari sisi akidah, ilmu akidah nih, maka ilmu akidah itu berkembang belakangan secara ilmu dibandingkan dengan ilmu fikih, walaupun sudah dipraktekkan oleh para sahabat, dikembangkan oleh Imam Asy'ari atau Abu Mahmud al-Asy'ari tahun 200 Hijriah. Kemudian lahir Imam Maturidi, dikembangkan. Beliau menamakannya bukan ilmu tauhid, beliau menamakannya ilmul aqidah. Jadi kalau sebelumnya ini ilmu tauhid menurut Imam Asy'ari, belakangan dinamakanlah ilmul aqidah. Apa akidah itu? Akidah itu asal katanya aqdun. Apa akad? Akad itu perjanjian. Maka kita kenal akad nikah, perjanjian pernikahan. Apa maksudnya di situ? Di situ adalah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenallah kemudian ilmu aqidah. Ini dikenalkan oleh siapa? Oleh seorang ulama bernama Al-Maturidi, Imam Maturidiyah. Maka saudara-saudara muslim kita yang ada di Asia Tengah itu mengikuti secara akidahnya tidak sama dengan kita secara umum, walaupun di kita juga ini beragam ya akidah, tapi secara umum mengikuti paham Asy'ariyah. Kemudian secara fikih secara umum kita mengikuti paham atau madhab Imam Syafi'i. Tapi di sana tidak, di Saudi Arabia juga berbeda lagi. Dan saya kadang-kadang merenung, Masya Allah, Allah sudah menciptakan sedemikian, ternyata memang sesuai dengan tempat. Kenapa saya katakan demikian, sesuai dengan tempatnya? Misalnya saja dalam fikih Hambali, salat subuh itu ditunda. Kita ini kan begitu awal waktu sholat langsung sholat, karena kata Imam Syafi'i mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah fi awali waqtiha, sebaik-baik salat di awal waktu. Di madhab lain tidak di awal waktu, termasuk di madhab Hambali. Subuh saja ditunda. Kenapa ditunda? Terutama musim dingin, karena musim dingin masih terlalu dingin. Di Saudi Arabia biasa ditunda sampai 20 menit dari adzan, dari kumandang adzan. Kita dari kumandang adzan paling lama kita tunda 10 menit, mereka sampai 20 menit, sampai bahkan 25 menit, 30 menit ditunda karena musim dingin. Jadi waktu subuhnya panjang, sama yang kedua dingin. Tapi ini tidak cocok diterapkan di Indonesia. Begitu di Indonesia kita tunda 30 menit, keburu apa? Keburu terang.
Maka mohon maaf, di kota Bogor ini ada Masjid Ahmad bin Hambal, dia tunda salat subuhnya, keburu terang, begitu ditunda. Yang sekarang masjidnya tidak bisa berdiri di daerah apa itu, banyak diprotes warga. Itu karena tidak sesuai dengan tempat dan lokasinya. Karena kita kebetulan tidak punya musim dingin, kita cuma punya musim hujan, ya kan? Ya, musim dingin, musim hujan, musim panas, musim panen, musim rambutan, itu kita. 4 musim juga ya, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah termasuk kurban. Kurban kalau kita ikut madhab Hanafi hukumnya wajib. Di Indonesia hukumnya apa? Sunnah. Kebetulan orangnya miskin-miskin, nggak kuat beli kambing, ya sudah sunnah inilah katanya. Tapi di madhab Hanafi hukumnya apa? Wajib, karena digandengkan, kata beliau, digandengkan dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Jadi digandengkan. Tapi dalam madhab Hanafi mereka memisahkan lagi, ada yang namanya salat, ada yang namanya wajib, ada yang namanya fardu. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya fardu. Salat sunnah sebelum kita salat tadi itu hukumnya wajib, salat sunnah. Tapi salat subuhnya hukumnya apa? Fardu, kata mereka. Kalau kita salat sunnahnya apa? Sunnah. Maka orang-orang di negara Hanafi kalau telat salat subuh, maksudnya datang sudah salat subuh, belum sempat salat sunnah, banyak itu kalau kita umroh di Madinah kita lihat misalnya, begitu selesai salat subuh pada salat sunnah lagi. Kenapa mereka salat sunnah? Sebab mereka mengatakan kami mengqadha salat apa? Salat qabliyah. Karena salat qabliyah kami itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Maka kita jangan kaget kalau ada di sana orang habis salat subuh terus salat apa? Salat sunnah. Bukan salat suruk, tapi salat sunnah mereka. Karena mereka mengatakan kami mengqadha salat itu. Di kita tidak. Karena apa? Karena kita itu hukumnya sunnah. Jumat, di kita itu salat Jumat misalnya duduknya bersila seperti ini, antara khutbah pertama dengan khutbah apa? Kedua sama. Di madhab Hanafi atau di madhab lain, di khutbah kedua duduknya berubah seperti tahiyat awal, duduk di khutbah kedua. Dan mereka betul-betul mengikuti khutbah dari awal sampai selesai. Jadi tidak ada Jumat kalau tidak mendengarkan khutbah. Kalau kita salat Jumat, khotib lagi khutbah, dia ngerokok di sana di luar dulu. Selesai satu batang, qomat baru ikut salat. Nah, ini salah juga sebenarnya, walaupun Imam Syafi'i tidak mengajarkan begitu. Tapi masyarakat kita banyak yang begitu tuh. Apalagi kalau masjidnya hari Jumat ada pasar di depannya. Nah, nanti baru sudah qomat, matikan rokok, langsung apa? Langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi. Nah, ini di kita banyak begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perbedaan madzhabul fiqhiyah itu sudah ada sejak zaman Nabi sejak zaman setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbedaan pemahaman akidah juga sudah ada, tetapi bukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya baru dikembangkan belakangan setelah lahir para ulama.